Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau ngobrol ringan. Seperti judulnya, gue pingin bikin prediksi. Kenapa sih sebenarnya? Karena di kolom komen ya kan, banyak yang mungkin juga tanya, bang, menurut lu siapa yang bakal jadi? Dan beberapa juga mungkin ya apa ya, banyak juga kan berita bukan simpang siur, tapi banyak update ya, banyak update. Contohnya kayak kurang lebih 10 hari yang lalu Erik ten Hag sudah diinterview hari ini, atau mungkin dari kemarin bahkan ada kabar kalau Mauricio Pochettino yang sudah diinterview, Luis Enrique berapa waktu yang lalu, Thomas Tuchel juga masuk, Roberto Mancini sempat dirumorkan dan lain-lain. Ya menurut gue cukup dinamis karena memang ada banyak faktor di sana. Dua faktor paling tidak. Nomor satu ya memang kebutuhan manajer baru dari Manchester United. Ralf Rangnick sepertinya memang betul hanya sebagai interim. Nomor dua, tidak bisa dipungkiri juga musim ini yang sudah mendekati akhir bagi Manchester United. Kalau dari sisi trofi bahkan sudah selesai ya, karena tidak ada trofi bagi Manchester United. Dan menurut gue banyak juga kan beberapa pemain, mantan pemain, jurnalis yang memberikan masing-masing pendapatnya soal masalah siapa favoritnya dan juga siapa yang diprediksi akan jadi. Pun juga sebenarnya gue di beberapa video yang sudah agak lama ya, beberapa waktu yang lalu juga gue sudah bikin siapa calon favorit dari gue ya. Dan gue nggak akan ulangi lagi di sini. Mungkin teman-teman yang sudah menyaksikan video itu tahu siapa favorit gue dari dua calon yang paling teratas saat ini, yaitu adalah Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Dan ini gue mau bahas dulu dari kemungkinan ya dari calon pelatih Manchester United. Nah ini kalau gue mapping ada 5 calon ya. Langsung aja, kalau menurut gue prediksi dari nomor 5 Roberto Mancini, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel. Menurut gue ini sangat tidak mungkin. Roberto Mancini sepertinya masih akan dipertahankan oleh tim nasional Italia. Carlo Ancelotti pun juga demikian dengan Real Madrid. Thomas Tuchel menurut gue ini complicated ya, karena ini berhubungan dengan owner dari Chelsea, dan kalau melihat timeline dari manajemen Manchester United yang ingin menunjuk atau memastikan calon pelatih, calon manajer dalam waktu dekat ini, sepertinya kalau menantikan Thomas Tuchel ini tidak mungkin, karena Thomas Tuchel ini sangat berkaitan dengan siapa pemilik dari Chelsea selanjutnya. Jadi menurut gue tidak mungkin. Lalu yang nomor 4 Julian Lopetegui disinggung-singgung oleh banyak media, termasuk oleh Fabrizio Romano dan lain-lain, termasuk di daftar calon manajer. Menurut gue memang betul ada, tapi dia bukan di tier awal, bukan di tier utama ya. Artinya mungkin pemain cadangan atau calon manajer cadangan, kurang lebih demikian. Dan menurut gua kecil kemungkinan, kalau melihat sering digembar-gemborkan salah satu syarat adalah harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Inggris, di mana Julian Lopetegui gua tidak yakin ya. Lalu juga soal masalah culture dan lain-lain. Memang benar dikabarkan dia sempat dideketin oleh Manchester United di bulan November tahun lalu ketika ada pergantian manajer, tapi bukti bahwa manajemen Manchester United memilih jalan lain, yaitu adalah memilih jalur interim dulu ya, artinya merekrut Ralf Rangnick dan selanjutnya mengambil manajer atau mencari manajer permanen. Menurut gue ini sudah tanda besar kalau Julian Lopetegui ini tidak termasuk di paling tidak daftar utama calon manajer Manchester United. Lalu selanjutnya ada Luis Enrique. Ini juga menurut gue cukup berat ya. Langsung aja karena posisinya dia di tim nasional Spanyol, di mana musim dingin nanti ada Piala Dunia, turnamen terbesar sepak bola di jagat ini ya. Jadi menurut gue tidak mungkin dia akan melepaskan itu semua. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka dia baru bisa join paling cepat bulan Desember. Dan menurut gue itu juga tidak ideal. Kenapa? Karena dia baru saja selesai nanti dengan Piala Dunianya bersama timnas Spanyol, di mana tekanan, konsentrasi dan segalanya
sangat full, sangat penuh di sana. Lalu dia harus lompat ya, bergabung dengan Manchester United, katakanlah demikian. Ini menurut gue tidak mungkin. Nah, dari calon-calon tadi sekarang tinggal ada dua, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Dan menurut gue inilah satu di antara dua calon inilah nanti yang akan menjadi manajer Manchester United musim depan. Ini yang gue prediksi, ini yang gue percaya ringan amatiran ala gue nih, subjektifnya gue. Sebelum membahas, gue ingin, walaupun gue udah pernah bikin videonya, tapi gue ingin mengulangi faktor-faktor plus. Gue akan bikin faktor plusnya aja, tidak faktor negatif nih, ringan amatiran ala gue, subjektifnya gue. Mengenai dua calon teratas ini, Pochettino dan juga ten Hag. Dimulai dengan Pochettino punya pengalaman di English Premier League ya, melatih di sana, menjadi manajer Soton dan juga Spurs. Dia punya pengalaman dengan pemain bintang, terutama mengatur seorang atau tim yang ada Lionel Messi, di mana menurut gue memang Lionel Messi secara individu merupakan salah satu pemain terbaik mungkin abad ini, tapi salah satu pemain yang menurut gue juga sulit diatur. Kenapa ya? Karena tingkat kebintangan seorang Lionel Messi ini yang sangat tinggi atau besar sekali, ini ringan amatiran ala gue menurut gue ya. Lalu juga punya pekerjaan yang luar biasa dengan Tottenham Hotspur yang kondisi ownernya ini pelit dan tidak berorientasi dengan prestasi kalau menurut gue ya, Daniel Levy. Dia juga sudah mengalami naik turun dalam karir manajemennya dia ya, manajerialnya dia. Ada pembelajaran tentu saja dari pengalaman buruk di sana, di naik turun itu. Contoh di PSG, di Liga Domestik terlihat berbeda dari musim lalu dan juga musim sekarang. Pun juga di penampilan ya Champions League secara keseluruhan kalau menurut gue. Itu gue gak mau bahas faktor negatifnya ya, ini ringan amatiran ala gue. Erik ten Hag, apa faktor positifnya? Sukses membawa Ajax ke posisi atas di beberapa tahun terakhir semenjak hadir sebagai manajer klub. Permainan atraktif tentu saja di Ajax dan juga terutama di Eredivisie musim ini sangat perkasa dari sisi gol memasukkan dan juga kemasukan ya. Bersama Ajax di beberapa tahun terakhir di UEFA Champions League, selain bermain atraktif juga membawa kembali Ajax menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa. Kerjasamanya dengan pemain muda cukup baik serta mampu mengeluarkan potensi pemain sehingga mampu bermain sesuai dengan kapasitas tertingginya. Jalur karir sejauh ini juga selalu naik ke atas ya, dimulai dari asisten dulu ya kan, FC Twente, lalu ke PSV Eindhoven, lalu setelahnya ke Go Ahead Eagles kalau tidak salah, Bayern Munchen 2, FC Utrecht, lalu sekarang ke Ajax Amsterdam. Saat ini merupakan Erik ten Hag ini ya, saat ini merupakan calon favorit di mata fans, terlihat dari bagaimana viralnya nama Ten Hag di sosial media serta di beberapa polling. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan jadi? Jujur, berapa banyak sebelum gue membahas itu ya, dua calon ini, gue ada pertanyaan mungkin untuk diri gue sendiri ya. Jujur, berapa banyak fans yang mengikuti Ajax ya, inside out, artinya melihat Ajax di Eredivisie, mengikuti perkembangan Ajax di Eredivisie, mengikuti perkembangannya selain dari Liga Champions. Menurut gue mungkin tidak banyak. Menurut gue ya, ini asumsi gue, mungkin tidak secara intensif ya, mungkin tidak banyak. Tapi menurut gue inilah yang menjadi faktor utama kenapa fans sejauh ini kalau gue lihat banyak sekali yang ingin supaya Erik ten Hag. Faktornya ada di mana sih? Faktornya menurut gue adalah fans ingin seseorang yang fresh menangani klub maupun juga fresh menangani tim. Tujuannya apa? Untuk merefresh tim itu sendiri. Sebaliknya Pochettino, kenapa tidak menjadi calon favorit? Karena calon sebaliknya, dia bukan sosok yang fresh kalau menurut gue. Kenapa? Ya dia sudah pernah di Soton, Spurs ya kan, gagal di Spurs artinya berakhir dengan pemecatan. PSG pun juga demikian ya kan. Tapi sekali lagi gue nggak akan membahas dari sisi permainan karena ini terlalu teknis dan pastinya soal permainan ini kalau menurut gue ya ringan amatiran, kembali lagi ke preference, kembali lagi ke sumber, kembali lagi ke tingkat pengetahuan dari masing-masing yang berujung ke pendapat yang tentunya bisa jadi akan berbeda. Kembali lagi soal prediksi, sekarang kabarnya dua-dua ini sudah diinterview ya kan, jadi akan memasuki tahap final ini. Tahap final untuk keputusan. Siapa yang akan memberi keputusan? Menurut gue pastinya Glazer dong ya. Lalu siapa yang akan memberikan pertimbangan, membantu memberikan pertimbangan? Ada board management di sana, ada CEO, ada konsultan,
Dan menurut gue itu adalah elemen-elemen utama yang akan memberikan masukan kepada Glazer sebelum nanti atau bahkan mengajukan ya keputusan yang nanti akan disahkan oleh Glazer. Nah, ini menarik, berdasarkan apa kira-kira mereka akan membuat keputusan. Menurut gue apakah ini bisnis atau prestasi. Nah, menurut gue ada dua faktor utama. Apa itu? Ya tadi yang gue bilang, faktor bisnis dan juga faktor prestasi. Dari sisi prestasi, menurut gue keduanya belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena menurut gue nggak ada yang bisa dipastikan sampai benar-benar sang manajer betul-betul datang ke Carrington. Maksud gue begini, tidak bisa dipastikan, kalau menurut gue ini ya, Ten Hag pasti akan berhasil. Atau Pochettino pasti akan gagal. Kalau menurut gue, ataupun juga sebaliknya, Pochettino pasti akan berhasil. Ten Hag pasti akan gagal. Menurut gue tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena sang manajer baru bisa dilihat itu sampai betul-betul datang ke Carrington. Nih, mudah-mudahan setuju dengan gue ya. Sampai dengan benar-benar datang ke Carrington, melatih di sana, datang ke dressing room, bertemu dengan pemain, mulai bekerja sebagai manajer, baru setahap demi setahap akan terlihat apakah memang akan seperti apa. Itu pun juga belum tentu. Kenapa? Karena ada yang namanya proses. Bisa jadi naik dulu, langsung naik, atau mungkin naik terus turun dulu perjalanan klub, ataupun juga sebaliknya, mungkin dari jelek-jelek dulu lalu bisa naik. Jadi menurut gua nggak bisa berharap langsung nyetel, apalagi konsisten kalau permainan atau hasil ya, lebih utamanya hasil nih akan langsung positif. Ini membuat gua ya, dari pengalaman yang sudah-sudah, pengalaman manajer Manchester United paling tidak yang sudah-sudah. Kenapa? Karena menurut gue proses itu tidak bisa dinafikan sama sekali. Dan sekali lagi dari sisi prestasi tadi, faktor pertama ini ya, tadi kan ada prestasi dan bisnis. Dari sisi prestasi ini belum ada yang pasti. Nah, dari sisi bisnis atau komersil, tentu saja dari sisi ini akan dilihat oleh klub, suka atau tidak. Mereka pasti akan melihat dari sisi komersil, dari sisi bisnis juga. Owner pasti juga melihat ke sini, board management juga demikian. Nah, dari sini menurut gue dari sisi bisnis, dari sisi komersil ini ada perbedaan di antara keduanya. Kalau balik lagi, kalau tadi dari sisi prestasi menurut gue masih sama-sama ya. Tapi kalau dari sisi bisnis ini atau dari sisi komersil inilah ada perbedaan di antara keduanya. Oh ya, sekali lagi gue nambahkan juga, karena ada Ralf Rangnick, gue asumsikan jadi siapapun yang akan jadi besar kemungkinan akan punya klik yang bagus dengan Ralf Rangnick, siapapun itu. Kenapa? Karena Ralf Rangnick ikut dalam proses ini, dalam proses menentukan, dan dia pasti akan mendahulukan siapa yang bisa bekerja sama dengan dia. Nah, menurut gue dua-dua antara Pochettino dan juga Ten Hag punya potensi yang sama besarnya di faktor kerjasama dengan Ralf Rangnick. Ini menurut gue ya. Nah, balik lagi. Dari dua faktor tadi, prestasi menurut gue ya 50-50 lah. Ini kalau menurut gue ringan amatiran, dan yang akan dipakai oleh manajemen selain dari sisi prestasi adalah dari sisi komersil atau dari bisnis. Dan gue ulangi sekali lagi, inilah yang akan jadi penentu, karena menurut gue berbeda dua calon ini. Maka prediksi gue yang akan jadi manajer Manchester United musim panas tahun ini ya, sekaligus jadi manajer permanen adalah, sebelumnya sudah tahu ya siapa favorit gue kan ya di video sebelumnya. Gue ulangi lagi, prediksi gue yang akan jadi manajer Manchester United kali ini adalah Menir Erik Ten Hag. Itu menurut prediksi gue. Tapi siapapun yang jadi, gue akan dukung, gue akan support 110%. Gue akan taruh kepercayaan gue di sana bahwa sosok manajer ini akan mampu membawa Manchester United kembali lagi ke masa-masa jayanya. Gue percaya ada proses di sana yang harus gue ikutin. Artinya harus sabar di sana, dan ya mudah-mudahan teman-teman juga sepakat, setuju dengan gue ya. Siapapun nanti yang jadi, apakah sesuai dengan prediksi gue atau tidak, ya kita dukung. Jadi tidak ada lagi hashtag out di untuk selanjutnya untuk manajer ini, karena sekali lagi tugasnya sangat berat dan besar kemungkinan nggak langsung berhasil. Ada proses di sana. Sekali lagi ada proses di sana. Sekian dulu, bagaimana menurut teman-teman? Ada prediksi lain mungkin atau pendapat lain tentang masalah prediksi dari gua ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jaga kesehatan. Ini sudah video ini insya Allah tayang hari Jumat. Berarti insya Allah sudah dekat sekali dengan Ramadan. Jaga kesehatan supaya lancar ibadah puasanya dan juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ya. Dibanyakin ibadahnya, jangan lupa.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.